Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Tuhfatul Wasabiyah fi Tashhil Matnil Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullahu taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita pada pembahasan kemarin, yaitu mengenai amil-amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari'. Bahwasanya dia berjumlah 10. Amil nasab ini berjumlah 10 menurut atau dari anggapannya ulama-ulama atau orang-orang di Madrasah Basrah. Sedangkan ulama Madrasah Kufah ya 10, anggapannya 10. Sedangkan ulama Basrah menganggap bahwasanya yang menasabkan fi'il mudhari itu hanyalah 4 ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang dari 10 amil nasab itu ya, 4 diantaranya pembahasan kemarin itu dia menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Sedangkan 6 amil nasab lainnya yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini sebagiannya, mereka semua menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Berarti tidak murni dengan dirinya sendiri. Baik. Nah, di sini ada subjudul di sini ya, mawadi'u idmari'an. Ya. Tempat-tempat disembunyikannya an. Tempat-tempat disembunyikannya an. Nah, barakallahu fikum. Baik, silakan dibaca taqaddama ma'naan. Ya, Ustaz. Silakan. Mawadhi'u idmari'an. Taqaddama makna an masdariyah iya ummul babi li'annaha tansibul mudhari'a zahiratan kama taqaddama wa mudmaratun wa dzalika ala qismaini jaizun wa wajibun Mutma apa itu? wa mudmaratun. Kok domah kenapa? Apa yang menjadikan dia domah situ? Domah tain rofa. Kalimat awal tabda Apa kalimat awal? Wawunya apa di sana? wawu atau Nah, kalau ataf berarti kan dia menggantikan kalimat sebelumnya. Ikut dia i'rabnya. Dia i'rabnya ikut mana itu? Kok bisa dibaca mutmaratun? hmm, ya, tansibu Tansi bukan fiil. Ayo. hmm, eh, dohirotan itu kan Ya, berarti dibacanya apa? bamul malrotan. Nah, begitu. Wa mutmaratan wa dzalika ala qismain jaizun wa wajibun. Nah, penyembunyian an ini pada keenam amil nasab yang akan kita bahas itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang jaiz, ada yang wajib harus disembunyikan. Nah, lanjut. Wa ma'na kauniha Wa makna kauniha mudmaratun mutma annaha mutmaratan. ikut yang atas. Wa Nah, makna kauniha mudmaratan annaha mu makh. makhfiyah makhfiyatun Makhfi. ghairu malfudin biha fil kalami. Ya.
Wa Dan makna makna kauniha dan makna keberadaannya, ya, keberadaan siapa? An tadi itu mutmaratan disembunyikan. Ini jawabannya. Kenapa ada an yang disembunyikan? Apa maknanya? Apa maksudnya? Annaha makhfiyatun ghairu malfuzin biha fil kalam. Bahwasanya dia yaitu an tadi, an kan huruf, makanya pakainya ha. Dia makhfiyatun disembunyikan ya, ghairu malfuz tanpa dilafalkan dalam ucapan. Ya. Ini secara umum. Kemudian makna an disembunyikan secara boleh, nanti ada makna an disembunyikan secara wajib. Silakan. Baca lagi. Wa makna kaunil itmari jaizan. wa makna kaunil idmari jaizan annahu yajuzu ibharuha fil kalami. Ya, Wa terjemahnya. dari yang terakhir Ustaz. Ya kan yang atas sudah saya terjemahkan tadi. Ya. Wa makna kaunil Wa maratan. makna kaunil idmari jaizan dan arti dari keberadaannya disembunyikan secara boleh. Ya, Annahu ya kan kenapa diterjemahkan secara boleh? Ya, sebagai dibacanya sebagai apa dia? Hal. hal Ya, dalam keadaan dia boleh untuk disembunyikan apanya? An tadi. An apa? An masdariyah kan? Naam. Anahu yajuzu idharuha, bahwasanya ya penampakan ya yajuzu idharuha, idharu dibaca domah itu menjadi fa'il buat yajuz, bahwasanya penampakan si an masdariyah ini boleh ya di dalam kalam gitu. Kemudian yang kedua, makna kaunil itmari wajiban, ini penyembunyian an secara wajib. wa makna kaunil idmari wajiban annahu la yajuzu izharuha fil kalami kama sayati. Baik, tarjim. Dan arti keberadaannya disembunyikan secara wajib annahu la yajuzu izharuha, sesungguhnya ia tidak boleh menampakkannya fil kalami di dalam kalam kama sayati sebagaimana yang akan datang. Betul. Lanjut, fa'amal idmaru al-jaizu. Wa amal idmarul jaizu fayakunu ba'da lamit ta'lil. Iya. Lamit ta'lili wa hiya allati Betul. Makan dulu, jangan dibaca sampai habis. Biar enak bacanya. Maka adapun penyembunyian an al-jaiz yang dimana dia secara boleh tadi, fayakunu di sini maknanya adalah waqa'a, maka dia harus terletak setelah lamu ta'lil. Bisa difahami sampai sini? Ya. Jadi kapan an masdariyah ini disembunyikan secara boleh? Kalau dia terletak setelah lamu ta'lil. Wa hiya lati 'abbara anha al-musannifu yaqulu biqaulihi. Naam. Ya. Fa amal itmarul jaizu fayakunu ba'da lam ta'lil wa hiya lati, yang di mana lam ta'lil itu 'abbara anha al-musannifu, yang penulis yaitu musannif mengungkapkan tentang si lamukai ini dengan perkataan apa? Lamu ta'lil ini dengan perkataan lamukai. Ya, jadi bahasanya begitu. Nah, lamu ta'lil adalah lamukai. Wa misaluha, dan contoh lamukai itu perkataanmu. Nah, ini dia. Zakartu la anjahah. Aku menghafal agar supaya aku berhasil. Nah, la anjahah ya. Ini lamnya adalah lamu ta'lil. ta'lil. Ya. Bagaimana i'rabnya? Kita lihat langsung di catatan kaki nomor 3.
Ya. Dzakara fi'lun madin mabniun ala sukun. Clear pembahasan kita di situ fi'il madi mabni di atas sukun. Kenapa sukun fi'il madi? Litisolihi bidomir raf'in mutaharrikin. Karena bersambungnya dia dengan domir rofa yang mutaharrik, domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il tatkala bersambung dengan fi'il madi. La mahala lahu minal i'rab, jelas domir tidak apa namanya? La mahala lahu minal i'rab ini bukan domirnya ya, melainkan apa? Kalimat zakara. Nah, zakara itu la mahala lahu minal i'rab karena dia kalimat yang terletak di awal kalimat. Begitu, di permulaan disebutnya adalah jumlah musta'nafah. Baik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Nah, di sini pembahasan kita. Ya. Walamu kan la anjaha. Lamnya apa? Harfu, perhatikan baik-baik. Harfu apa? Harfu jarin wa ta'lilin. Ingat, jangan sampai ditinggal ta'lil itu. Kalau dibilang huruf jar doang mana bisa masuk ke fi'il. Ya. Nah, harfu jarin wa ta'lilin. Gitu. Wa anjaha di situ fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, mansubnya dengan apa? Bi an mutmaratan wazan. Dengan an yang disembunyikan secara boleh ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Wa alamatun nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ia kan mutakalim sama mukhatab. Kalau mustatir dia di dalam fi'il harus secara wajib bilangnya, bukan jawazan. Wal masdarul muawwalu, nah la anjah itu kan masdar muawwal juga, ya, minal fi'lil masbuqi bi'an, ya. Gitu. Al masbuqi bi'an al mut marah majrurun bila ta'lil wa taqdir zakartu lin najahi. Ini takdirnya, lin najahi. Ya, lin najah ini adalah bentuk ta'wil dari apa? La anjah. Gitu. Aku menghafal untuk berhasil. Gitu. Agar berhasil. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Ya, muta'alliqnya dengan fi'il apa? Fi'il yang sebelumnya, yaitu zakartu. Bisa difahami sampai sini? Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyaghfira lakallahu. Ya. Liyaghfira yang jelas di situ ya. Maka di situ lamnya apa? Lamu ta'lil. Maka setiap dari anjaha wa yaghfira dia adalah fi'il mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ya. Wa dalilu ala anna itmara an jaizun. Ya. Dan dalil atas sesungguhnya penyembunyian itu boleh, jaizun. Naam, ya. Annahu yajuzu izharuha ba'da hadhihi allami. Ya. Bahwasanya penampakannya itu boleh setelah apa? Lam tadi. Nah, contoh perkataan antum bisa dia seperti ini. Zakartu li'an anjaha. Bisa difahami sampai sini? Karena lamnya itu adalah lam mukai tadi. Zakartu li'an anjahah, boleh zakartu langsung li'an jahah. Annya disembunyikan. Itu maksud dari apa? Jawaz, secara boleh penyembunyiannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditampakkan di dalam ayat ini, surah tulian akuna. Nah, wa umir tulian akuna awalal muslimin. Nah, mana yang menjadi syahid kita? Ini lian. Bisa dipahami semuanya? Maka fakulun min, maka setiap dari apa? Anjaha wa akuna, anjaha dari contoh zakar tulian anjaha, ya. Dan nah, contoh firman Allah di surah Az-Zumar ayat 12. Li'an akuna. Li'an akuna itu akunanya dan anjahanya adalah fi'lun mudhari'un subun bi'an zohiratan. Kalau tadi kan dicontohkan dengan an yang
Mutmarotan. Karena memang mutmarotan di sini dia boleh apa? Ya, boleh nampak, boleh tidak, boleh mutmarotan, boleh zohiratan. Begitu. Ya, itulah maksud dari apa? Jawazan dan wujuban. Nah. Berikutnya, wasumiyat hadhil lamu, dan lam ini dinamakan dengan lamukai. Wasumiyat hadhil lamu bilamikai. Kenapa demikian? Jawabannya, li'annaha syarakat kai fid dalalati ala ta'lil. Ad-dalalah ini lafal musallatsah ya, dia memiliki 3 harokat. Boleh bisa dibaca ad-dalalah, bisa dibaca ad-dilalah, ya, bisa dibaca ad-dulalah. Naam, walaupun yang ma'ruf dibacanya ad-dalalah, penunjukannya. Ya, untuk menunjukkan atas makna sebab. Kenapa lamuka? Kenapa lam ini dikatakan lamukai? Karena dia berserikat dengan kai. Kai sendiri kita tahu dia adalah amil nasab yang menasabkan fiil mudhari dengan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari an yang disembunyikan. Ya. Nah, fid dalalati ala ta'lil, dan lam di sini dia menunjukkan atas makna ta'lil. Apa sih ta'lil itu maknanya? Yaitu sebab. Sering diterjemahkan karena atau agar supaya. Begitu. Ya. Wa ammal itmaru al-wajibu fayakunu ba'da khamsati ahrufin. Dan adapun penyembunyian an secara wajib, maka dia berada setelah 5 huruf amil nasab berikut ini. Ya. Jadi insya Allah kita akan bahas ya amil nasab yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan padanya secara apa? Secara Wajib. wajib. Nah, yang secara jaiz amil nasab apa? Lamukai. Paham sampai sini? Berarti amil nasab ada 10. Ya. 4 kemarin kita bahas itu amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya. Berarti tanpa an yang disembunyikan. Baik disembunyikan secara wajib maupun boleh. Berarti sisanya tinggal 6. Ya. Dari ke-6 ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Tapi ada an yang disembunyikan secara wajib dan yang boleh. Maka dari ke-6 ini kita dapati hanya satu amil nasab ya yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan dari an yang disembunyikan secara apa? Boleh, yaitu mukai. Berarti sisa 5. Inilah maksudnya yang dimaksud dengan apa? Khamsa ahruf. Ya, kelima huruf amil nasab. Begitu. Yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita karena saya ada keperluan pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kelima huruf amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mutmaratan secara wajib pada pekan depan insyaallah taala. Ya. Kan quiz bulan kemarin bisa dikerjakan pada hari ini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin. وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا Amin. طيبا وعملا متقبلا. Amin. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. وإياكم.